Assalamualaikum. Minal aizin wal faizin ya kak, mohon maaf lahir dan batin. Ya, jadi bertepatan nih pas Idul Fitri, saya habis turun jaga. Jadi muka agak kucel gitu ya. Jadi video kali ini nanti kita akan membahas tentang kuliah kebidanan ya. Jadi ikuti terus videonya ya. Kita nanti santai saja sharing ya, berbincang-bincang. Saya Irna, saya adalah lulusan Prodi D3 Kebidanan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta tahun 2015. Jadi sudah kira-kira 5 tahun yang lalu saya lulus ya. Jadi saya menempuh ilmu pendidikan kebidanan di sana selama 3 tahun. Tentu di sana sangat menyenangkan ya. Terlepas dari dosennya yang sangat cantik, yang muda-muda, tapi tetap berkompeten ya. Terus alat labnya yang sangat lengkap. Jadi saya nyaman sekali di sana. Kita sambil jalan saja ya. Jadi karena ini saya mau pulang, jadi kita nyetir saja pelan-pelan sambil jalan. Maaf ya nanti kalau lightingnya nggak bagus karena terkena pancaran dari sinar matahari. Oke. Masuk dulu ke jalan raya. Jadi berapa nih kak untuk masuk pertama kali gitu biayanya gitu ya. Jadi kalau untuk biaya masuk pertama kali, kalau ditanya dulu nih universitas negeri atau universitas swasta, saya dulu nggak pernah sih daftar di negeri, saya langsung di swasta. Jadi kalau negeri saya hanya tahu sepintas. Kalau zaman saya dulu itu negeri hanya membayar uang pertama itu 6 jutaan. Kalau di swasta itu 17 juta kemarin. Jadi 17 juta itu tenang saja bisa diangsur. Ya tidak langsung harus 17 juta itu tidak ya. Jadi itu untuk biayanya. Terus untuk saya di Ayaninya itu dulu 1 tahun saya tinggal di asrama. Sangat menyenangkan. Di asrama itu mah cepat sekali mendapatkan teman ya. Terus kita bisa sharing ilmu di situ kalau kita kurang paham pas lupa kuliah. Jadi 1 tahun pertama memang berat karena saya dulu belum punya motor. Jadi kemana-mana itu harus naik motor. Harusnya, tapi harus jalan kaki zaman dulu. Saya emang nggak kemana-mana sih, mungkin kemana-mana pas dulu waktu mau ospek sih, jadi capek perlengkapan aja. Tapi kan sekarang zaman sudah canggih ya, zaman dulu tuh masih itu pernah saya naik becak juga pernah ya Allah. Terus habis itu 1 tahun itu saya praktek di RST Magelang. Nah, praktek pertama tentang ilmu keperawatan. Jadi di situ kita belajar masang infus, lepas infus, pasang oksigen, jahit luka kayak gitu ya. Terlepas di sana selama 1 bulan. Terus untuk semester 3-4-nya kita sudah mulai di kebidanan, praktek kebidanannya. Jadi di bidan di rumah sakit. Terus sampai semester 6. Setiap harinya kita nulis kegiatan harian, belum sama askepnya itu tulis tangan semua. Dikatakan berat, enggak berat juga tuh, biasa saja ya kalau menurut saya. Di bidan pun kita diajarkan nyapu, ngepel, ya kayak asisten itu disuruh ngapa-ngapain. Tapi ada manfaatnya juga sih, jadi kita belajar untuk rajin, terus menghargai waktu. Banyak ilmu yang kita dapat sebenarnya kalau kita selalu berpikir positif yo ya. Jadi di bidan tuh sering dimarahin katanya bla 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 bla. Banyak cerita seperti itu. Sebenarnya enggak juga. Ketika kita nggak membuat salah, ketika kita menguasai materi kita, menguasai skill kita, lab kita, itu nggak dimarahin kok, karena kita bisa gitu. Dan alhamdulillah saya juga nggak pernah dimarahin. Jadi ya biasa aja. Terus itu sih, jadi jangan pernah mendengarkan omongan orang. Ada yang bilang kuliah kebidanan itu susah, terus biayanya mahal, lama gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang mahal juga enggak ya. Ketika kita sudah benar-benar niat, insya Allah Allah itu akan selalu memberi jalan kepada kita. Jadi entah
rezekinya dari mana itu ada aja gitu. Terus kalau dibilang susah, ketika kamu fokus, semua orang itu memiliki akal pikiran, jadi mungkin semua itu kan bisa. Jadi tinggal niat, tinggal kita mau belajar atau tidak, kita mau bersungguh-sungguh atau tidak, seperti itu. Dibilang bidan adalah menantu idaman, asik. Bidan banyak jadi istri polisi, tentara gitu ya. Kalau dibilang idaman, insya Allah iya. Jadi secara ilmu, secara praktek semuanya insya Allah sih bisa ya. Terus mengurus keluarga tentunya kita sudah punya ilmunya, pasti lebih bisa mengurus keluarga maupun anak. Terus kalau polisi, tentara, ya juga sih banyak memang di Instagram gitu ya, di sosial media itu banyak sekali yang dipasang-pasangkan. Tapi sebenarnya kita nggak bisa ngambil keputusan bahwa memang jodohnya seperti itu, karena jodoh itu di tangan Allah ya. Banyak kok yang jadi istrinya pengusaha gitu, jadi nggak bisa disamakan bahwa kalau kita sudah kita mau pengen jadinya istri polisi nih gitu, istri tentara, tapi kalau memang garis Allah itu tidak ada, itu bukan jodoh kita, ya nggak bisa jadi moms, ya nggak bisa jadi kakak. Jangan berharap, semua itu tidak ada jalannya. Ketika kita itu jalan menemukan suatu masalah yang besar, yang gelap, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan cahaya terang setelahnya. Jadi ketika kita ada masalah, itu pasti akan ada kebahagiaan setelah itu gitu. Kan pasti bisa ya. Terus cari bidan itu, jadi bidan itu susah cari kerjaan, enggak juga. Mungkin hanya awal-awal ketika kita setelah lulus aja susahnya. Jadi memang ya namanya kita belum punya pengalaman ya. Jadi ada beberapa memang bidan ataupun instansi yang memang harus menyertakan pengalaman, sedangkan kita baru lulus. Tapi kalau kita tetap berusaha, ada kok mudah kita bisa ada yang menerima kita. Terus habis itu memang beratnya cobaan jadi lulusan kebidanan itu ya di awal ketika habis lulus. Ketika habis lulus itu memang kita diuji apakah kita akan menjadi bidan ataukah kita pindah ke jurusan yang tidak sejalan sama kita di awal. Misalnya kita lulusan D3 kebidanan nih, kita masalah jadi teller bank, jadi karyawan bank tuh banyak, jadi pekerjaan yang lain gitu. Sebenarnya kalaupun yang jadi ibu rumah tangga juga banyak. Kalaupun jadi ibu rumah tangga, setidaknya kan kita tahu tentang ilmu kebidanan. Tentu kita akan lebih pintar mengurus rumah tangga maupun anak kita, ya kan. Terus kalau mau tetap bekerja, lewatilah masa-masa di awal kita lulus, itu memang benar-benar kita diuji. Karena ketika kita sudah lulus, ya bertambahnya tahun pasti pengalaman kita akan semakin banyak dan membuat harga kita itu semakin tinggi. Yang saya maksud tinggi itu yaitu kita bisa kerja di dua tempat. Jadi misalnya kayak saya bekerja di puskesmas, saya bekerja di bidan praktek swasta. Jadi saya kerja di dua tempatnya. Habis itu saya adalah owner atau pemilik dari baby spa. Ya, saya sudah punya baby spa sendiri. Jadi bisa pijat bayi, bisa spa, bisa home care. Terus saya juga bidan on call di mana teman saya membutuhkan saya. Sebenarnya kalau rezeki memang dari mana saja kita dapat. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa bidan gajinya sedikit dan tidak bisa apa-apa. Sebenarnya itu salah gitu. Itu harus kita rubah mindsetnya dulu ya. Kalau lulusan bidan insya Allah bisa membahagiakan orang tua, bisa secara materi, kalau kita mau bekerja keras, kita mau berusaha juga bisa. Terus KPI-nya susah gitu ya, tugas akhirnya susah, nggak juga sih.
ketika dosen itu kita menguasai apa materi kita, terus kita tahu alurnya seperti apa, kita rajin untuk menemui dosennya, insya Allah nggak dipersulit sih, gampang-gampang aja karena kita sudah menguasai materinya. Untuk kalian yang mau ambil prodi kebidanan, apalagi pas musim corona seperti ini, dimantapkan lagi ya. Jadi dimantapkan lagi dalam artian seperti apa? Karena kalian pasti berpikiran karena tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan. Jadi kalian mikir nih, sebenarnya ketika kamu sudah mengambil keputusan, kamu harus mantap dulu ya. Terus habis itu untuk insya Allah ya, kalau mau kebidanan itu kan selain kita membuat bahagia orang tua, membantu orang sekeliling kita berguna bagi sesama, insya Allah pahalanya memang luar biasa itu ya, karena kita bekerja kemanusiaan. Terus kalian yang sudah masuk di prodi kebidanan, tetap semangat ya, kalian pasti bisa melewati semua kesusahan, kesulitan semua yang kalian hadapi saat ini. Kalian harus bisa. Setiap kali habis berbuat apapun itu, kalian harus berpikir bahwa di depan sana kalian akan membawa atau memakai toga dan melihat orang tua kalian tersenyum kepada kalian, gitu ya. Jadi orang tua lah yang membuat motivasi terbesar kalian harus membahagiakan mereka. Kalian harus selalu beribadah, jangan lupa berusaha. Setiap kali bertindak apapun itu dipikir, jangan sampai kalian mengamalkan ilmu kebidanan sebelum waktunya gitu ya, yang membuat malah kacau, kuliah nggak selesai ya. Kalau ada pertanyaan